Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui sekarang merasa bahwa dia benar-benar eksistensi nomor satu di bawah tingkat ilahi. Pada saat King Sui pulih, banyak waktu telah berlalu. Rasa ilahi itu telah memberinya beberapa pengetahuan dasar tentang dunia bawah laut di 9 benua dengan teknik naga Kirin Giok. Dunia bawah laut 9 benua tidak berbeda dari daratan di atas, tapi itu cukup besar, terdiri dari domain lautan timur, domain lautan selatan, domain laut utara, domain lautan barat, domain laut 9 surga, dan lautan iblis abadi. Domain lautan es hanyalah anak dari domain lautan utara. The ocean domains of 9 continents world semuanya saling terkait satu sama lain. Selain informasi ini, King Sui juga mendapatkan ikan emas itu. Itu sebenarnya adalah ikan roh emas. Karena menyerap energi spiritual di sini, itu telah berubah menjadi makhluk roh magis. Tidak ada seorang pun di lautan yang mampu menyerangnya, tetapi ia juga tidak memiliki keterampilan untuk menyerang siapapun. Begitulah pengaturan Tuhan. Beberapa keterampilan diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Itu telah mengorbankan potensi serangannya untuk keamanan abadi. Sebenarnya, ikan roh emas hampir tidak memiliki potensi serangan. Itulah mengapa diketahui bahwa ikan jenis ini benar-benar diberkati oleh surga. Ikan roh emas memiliki keterampilan ikan roh, tetapi mereka jauh lebih kuat. Penggunaan terbesarnya adalah keakrabannya dengan dunia bawah laut. Jika hanya pikiran yang ditransmisikan, ia akan dapat menemukan seseorang. Namun, ada batasan jarak. Bahkan Golden Spirit Fish tidak maha kuasa. Selain itu, dapat meningkatkan energi spiritual dari tempat-tempat berbaurnya ikan emas. Ikan roh emas juga merupakan binatang pemburu harta karun bawah air. Itulah mengapa itu dikenal sangat berharga. King Sui melihat makhluk kecil yang berenang di sekitarnya dan meletakkannya di kolam seperti danau di dalam alam Valet Jade Immortal. Setelah menerima manfaat yang begitu besar, King Sui menilai konstruksi unik ini. Tempat ini adalah gua roh alami. Beberapa tumbuhan roh yang berharga tumbuh di sekitarnya, yang sebagian besar terancam punah di dunia luar. Saat King Sui berencana untuk menempatkan herbal di dalam alam Valet Jade Immortal, bendera Dewa 5 Elemen berdenyut dan dia malah memasuki ruang 5 elemen. Dia takjub menemukan posisi yang muncul di peta bintang 5. King Sui akrab dengan lokasi ini. Ini adalah posisi transmisi bendera Dewa 5 Elemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Posisi baru diaktifkan secara tidak sengaja. King Sui melihatnya saat itu menjadi lebih jelas. King Sui tercengang menemukan bahwa posisi itu sebenarnya adalah gua roh alami tempat dia berada. King Sui benar-benar terkejut dengan kejadian tak terduga ini, karena dia harus tinggal di sini lebih lama. Dia mungkin mengunjungi lapisan bawah laut untuk berjalan-jalan, jadi ini sebenarnya posisi yang bagus. Mudah baginya untuk mencapai tempat ini dengan cepat dari Istana Raja Laut. Dia juga bisa kembali ke rumah untuk memeriksa situasi di sana. Bagaimanapun, Ye Huang Guo ada di rumah. Dia juga bisa pergi mengunjungi lokasi lain sekarang, karena dia punya cara untuk kembali dengan cepat sekarang. King Sui tidak terburu-buru untuk kembali. Waktu yang lama telah berlalu, jadi dia ingin melihat situasi di sini dulu dan berencana untuk kembali setelah menyelesaikannya. Keluar dari ruang 5 elemen, King Sui menyapu semua ramuan roh dan hal-hal lain dan hanya meninggalkan beberapa di antaranya. Dia memegang keyakinan bahwa mereka akan tumbuh di sini lagi. Pertemuan bahagia yang tak terduga ini membuat King Sui merasa pusing, membuatnya ingin melolong dengan tawa untuk mengungkapkan perasaan terkejut di dalam hatinya. Rasanya seperti menerima arang dalam cuaca bersalju. Panen kali ini akan memungkinkannya menjadi penjaga asli Istana Raja Laut. Kecuali untuk Sekte Abadi,
sekte lain tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian King Su. King Sui berencana untuk kembali setelah memeriksa apakah ada hal lain di sini. Awalnya, setelah melihat pemandangan yang tidak asing ini, dia mengira akan ada lukisan kecantikan di sini, tapi ternyata tidak. Harapan itu sia-sia, tetapi teknik naga jade Kirin adalah sesuatu yang bahkan lebih baik daripada lukisan kecantikan. Bagaimanapun, lukisan kecantikan hanyalah sebuah gambar. Harta karun asli adalah wanita yang tergambar di lukisan kecantikan. Pada saat King Sui kembali ke Istana Raja Laut, hari sudah senja. Ada siang dan malam bahkan di bawah air, tapi tidak banyak perbedaan di antara mereka. Itu karena ada banyak ikan yang bersinar, batu, tumbuhan air, gunung dan hal-hal lain di bawah air. Sinar matahari tidak sampai di sini, tetapi rumor mengatakan bahwa ada bulan air hadir di bawah air. Jika tidak, kecerahan seperti itu tidak mungkin ada. Ini hanya legenda dan tidak jelas apakah bulan air benar-benar ada. Muyun Qingge dan Ye Jiange sedang minum teh dan mengobrol ketika dia kembali, tertawa dari waktu ke waktu. Ini membawa sensasi kegembiraan yang menyenangkan saat didengar. Nama mereka juga mirip, karena mereka memiliki nama keluarga yang aneh dan kata G. Suasana hati King Sui cukup senang setelah kembali, jadi dia berjalan ke arah mereka. Apa yang kamu bicarakan dengan sangat bahagia? Kenapa aku merasa kamu lebih bahagia dari kami? Aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatanmu sekarang. Muyun Qingge menatapnya dengan takjub. Saya ceroboh dan tidak sengaja membuat terobosan. King Sui berkata dengan rendah hati. Melihatnya bertingkah seperti ini, Ye Jiange tertawa. Kata-kata ini sangat menyebalkan. Yang lain memeras otak mereka dan masih tidak dapat membuat terobosan, tetapi dia terlalu bagus, bahkan menerobos secara tidak sengaja. Itu membuat orang lain merasa ingin menamparnya. Tidak perlu menjelaskan ketegasan Muyun Qingge. Dia juga merasa sangat senang karena kekuatan King Sui meningkat. Ada beberapa hal antara dia dan King Sui yang tidak dapat dibicarakan meskipun dia seperti saudara perempuan Ye Jiange, yang juga seorang master istana. King Sui adalah suaminya dan bukan orang luar. Lebih dari itu, dia juga merasakan bahwa King Sui adalah pria yang bertanggung jawab. Sebenarnya, dia juga setuju bahwa tidak selalu benar bahwa pria yang berubah-ubah pasti akan menjadi pria jahat. Apakah Anda mengetahui sesuatu tentang formasi? King Sui bertanya. Bagaimana gerbang kehidupan, gerbang kematian, dan gerbang akhir dari formasi kunci emas 8 gerbang ini diatur? Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Muyun Qingge tersenyum tak berdaya. Pertama, pahami arah 9 istana. Muyun Qingge sering merasa tidak berdaya di Istana Raja Laut. Ada sangat sedikit anggota dari suku Drakaina. Ye Jiange dan kekuatannya sebenarnya mengandalkan keteduhan leluhur mereka. Masing-masing suku air besar memiliki wilayah dan aturannya sendiri. Meskipun mereka secara aktif membantu ketika musuh dari luar menyerang, itu hanya karena mereka tidak akan memiliki rumah lagi jika Istana Raja Laut dihancurkan. Namun, jika keberadaan dengan kekuatan yang cukup untuk menekan Muyun Qingge muncul di dalam suatu suku, suku tersebut mungkin akan mencoba untuk menggulingkannya. Ini tidak biasa, karena ini adalah gaya Bisman. Suku Kap masih kekurangan ahli asli atau mereka pasti sudah melakukannya dan itulah mengapa mereka mencoba sesuatu seperti urusan sebelumnya. Sayang sekali mereka tidak memiliki pengawas yang kuat. Muyun Qingge dengan jujur berbicara tentang beberapa keadaan King Sui dan Ye Jiange. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Anda harus mengembangkan pasukan terpercaya Anda sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak ada waktu. Saya memiliki pasukan yang dipercaya. Ini adalah grup yang terdiri dari sekitar 100 anggota. Kekuatan mereka secara keseluruhan baik-baik saja dan tidak perlu meragukan iman mereka, tetapi jumlah mereka sedikit. Muyun Qingge berkata tanpa daya. Tidak perlu banyak, 100 saja sudah cukup. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menangani ini?
Saya dapat membantu Anda mengembangkan ratusan anggota ini sehingga mereka dapat menjadi kekuatan yang tak terhentikan di masa depan. King Sui bercanda. Itu juga yang aku harapkan. Mari kita lihat. Saya akan merasakan rasa aman jika Anda dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka. Muyun Qingge berkata dengan lembut. Jangan khawatir. Aku dan Jiange bersamamu. Istana Raja Laut akan menjadi milikmu selamanya. King Sui berdiri, meletakkan cangkir tehnya. Muyun Qingge melihat ekspresi tenangnya dan mengangguk. Gagasan gelisah mereka memang telah ditekan sejak Anda memasuki Istana Raja Laut. Mereka bertiga berjalan menuju wilayah jauh di dalam Istana Raja Laut. Ini adalah tanah interior yang tersembunyi dan topografi di sini cukup rumit. Sangat sulit menemukan banyak daerah tersembunyi di sini. Mereka memasuki lembah yang memiliki formasi sederhana. Ini adalah misteri dari Bismen. Suku Kap mengandalkan warisan mereka dari ikan mas, formasi gerbang naga mereka, dan domain koi untuk menarik anggota. Mungkin karena inilah seorang ahli tidak muncul dari dalam mereka bahkan setelah waktu yang lama. Bahkan King Sui linglung ketika dia melihat 100 anggota itu. Mereka semua adalah Black Scales Mermen yang memiliki sosok manusia, tetapi mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan manusia dan ditutupi dengan sisik hitam di seluruh tubuh. Tubuh mereka berkembang dengan baik dan mereka melepaskan niat membunuh yang kuat. Kepala istana, Black Scales Mermen ini memanggil dengan hormat ketika mereka melihat Muyun Qingge. Dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk melanjutkan. Black Scales Mermen ini sedang berlatih teknik serangan gabungan. King Sui dapat melihat bahwa ini adalah keterampilan serangan bersama yang cukup bagus. Ini adalah teknik serangan gabungan dari warisan mereka. Ratusan anggota sudah dapat menampilkan kekuatannya dengan cukup baik. Itu menjadi lebih kuat dengan lebih banyak orang, tetapi juga lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, semua suku Black Scales Mermen membentuk resimen dengan 100 anggota. Muyun Qingge menjelaskan, senjata Black Scales Mermen adalah garpu rumput monoton. Ratusan anggota ini semuanya adalah talenta luar biasa dan bahkan ada beberapa ahli panggung dewa semu di antara mereka. Meskipun yang lain lebih lemah, kekuatan mereka tidak jauh dari tahap dewa semu. Tentu saja, mengambil langkah ke level ini adalah prestasi yang luar biasa dan biasanya, hanya 2 atau 3 dari mereka pada satu waktu yang akan mencapai tahap ini. Ada gunung tinggi yang tidak bisa dilewati antara puncak tahap Kaisar Bela Diri dan tahap Dewa Semu Dasar. Mungkin saja tidak satu pun dari 100 Kaisar Bela Diri dapat membuat terobosan. King Sui menebak bahwa usia Black Scales Mermen tidak setua itu karena mereka dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Hanya 2 ahli panggung dewa semu di antara mereka yang sedikit lebih tua. Orang-orang ini adalah senjata rahasia Muyun Qingge dan meskipun mereka masih lemah, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu punya cara untuk meningkatkan kekuatan mereka? Muyun Qingge bertanya pada King Sui. Saya lakukan. Saya memiliki formasi dengan saya di sini yang bahkan lebih kuat daripada formasi serangan gabungan yang mereka latih sekarang. Anda harus memahaminya. Saya juga punya pil obat yang merangsang garis darah, yang dapat meningkatkan kekuatannya dan membantu memurnikan garis keturunan mereka. King Sui telah mengumpulkan banyak pil obat dan itu cukup untuk 100 orang di sini. Selain itu, pil jenis ini tidak terlalu berharga baginya, tetapi mereka dianggap sebagai pil abadi oleh mermen ini. Bahkan pil abadi tidak bisa menjanjikan kesuksesan instan. King Sui mengeluarkan beberapa pil bloodline yang telah diperkuat dengan kristal dan hal-hal lain. Ada juga banyak pil penguat tulang dan pil pemeliharaan konstitusi. Hanya ada beberapa pil yang tersisa, yang diberikan kepada beberapa talenta luar biasa. King Sui juga telah menyimpan cukup banyak untuk Ye Jiange dan Muyun Qingge. Dalam 2 hari ini, transformasi besar terjadi pada kekuatan Black Scales Mermen ini. 2 dari mereka secara langsung menembus ke tahap elementary False God dengan menggunakan efek Bloodline Pills yang melengkapi bakat mereka.
Ini adalah harapan dan keuntungan besar bagi Black Scales Merman. Bahkan Muyun Qingge juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia memandang Black Scales Merman yang berubah dengan takjub. Biasanya, dibutuhkan beberapa ratus tahun untuk mencapai tahap ini. Periode 100 tahun bukanlah durasi yang lama bagi Beastman, tetapi Muyun Qingge tidak bisa menunggu selama itu. Banyak hal bisa terjadi dalam beberapa ratus tahun, seiring waktu mengubah segalanya. Meski kagum, Muyun Qingge bisa menerima ini karena dia secara pribadi mengalaminya saat dirawat dari racun. Kekuatannya serta kekuatan Ye Jianghe telah mengalami terobosan besar dan kekuatan King Sui juga meningkat pesat. Muyun Qingge mengumpulkan semua anggota dan membiarkan mereka melihat formasi 5 elemen. Setelah menjelaskannya, pelatihan dimulai. Jika ada kesalahan, King Sui ada di sini untuk memperbaikinya. Beastman tidak begitu berbakat dengan formasi, tapi mereka memiliki tubuh fisik yang kuat. Ini juga semacam keseimbangan. Meski mereka tidak berbakat, bukan berarti mereka tidak tahu betapa mengerikannya formasi. Mereka mengalami kerugian besar saat bertarung dengan manusia karena formasi ini yang menyebabkan kekuatan asli mereka turun. Oleh karena itu, Beastman mulai haus akan formasi. Black Scales Merman cukup kuat, tapi bakat mereka dalam formasi tidak ada harapan. Kemampuan mereka untuk mempelajari formasi sangat buruk. Adapun Drakaina, mereka adalah hewan peliharaan surga, jadi mereka lebih kuat dalam hal ini daripada Black Scales Merman. Meskipun langkahnya lambat, King Sui ada di sana untuk langsung membagi posisi dan menjelaskan teori yang tidak mereka pahami. Dia langsung memberi mereka instruksi dan masing-masing melakukan seperti yang diperintahkan. Meskipun ini akan mengurangi fleksibilitas formasi, kecepatannya pasti akan meningkat. Inti adalah bagian terpenting dalam formasi. Itu dan beberapa posisi yang lebih penting dipegang oleh ahli panggung Dewa Semu. Mereka bisa saling melindungi dan menjaga formasi tetap stabil. Mereka akhirnya berhasil dengan susah payah dalam menggunakan formasi karena segala sesuatunya sulit pada awalnya. Setelah itu, mereka mulai membiasakan diri dengan formasi dan kecepatan mereka dalam memahami formasi menjadi lebih cepat. King Sui mulai bergegas ke dalam formasi dan menginstruksikan mereka tentang bagaimana bertindak. Dia secara alami tidak membunuh atau melukai siapapun. Dia cocok dengan mereka dan kemudian menginstruksikan kapan mereka harus menyerang dan di posisi mana mereka harus berdiri. Untuk beberapa dari mereka, dia menjelaskan tentang waktu terbaik untuk menyerang dan kapan itu bisa mengakibatkan pembunuhan satu pukulan. Mengajarkan teori formasi kepada Beastman seperti mencoba meluruskan ekor anjing. Namun, banyak potensi yang dapat dieksploitasi jika mereka diinstruksikan tentang bagaimana cara mencocokkan satu sama lain dan bagaimana tepatnya mereka harus bertindak. Ini juga alasan mengapa seringkali ada bayangan kemanusiaan di dalam Beastman. Manusia-manusia ini kebanyakan adalah master formasi. Hanya dengan formasi kekuatan Beastman dapat ditampilkan dengan sempurna. Formasi 5 elemen memiliki banyak bentuk. Aspek terpenting adalah mengarahkan 5 elemen. Serangan itu terdiri dari 5 tipe elemen dan bisa menahan serangan musuh dengan merespons dengan tipe elemen penangkal. Perlindungan 5 elemen. Ia dapat menggunakan 5 elemen untuk menahan serangan musuh dengan menggunakan tipe elemen penahan. Ini akan mengurangi banyak serangan musuh. Semua formasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan serangan serta kemampuan bertahan. Hanya ada perbedaan dalam jumlah peningkatannya. Fungsi paling inti dari formasi 5 elemen adalah penekanan 5 elemen. King Sui ingin mereka membiasakan diri dengan kompatibilitas antara 5 elemen dan membuat mereka memahami elemen mana yang masing-masing bertanggung jawab. Setelah memahami prinsip-prinsip pengekangan dari 5 elemen, mereka harus dengan jelas menilai afinitas elemen musuh atau mereka akan membuat lelucon dari diri mereka sendiri. Mudah untuk menilai elemen seperti api dan air tetapi beberapa sulit untuk dinilai. Bahkan ada beberapa dengan atribut ganda. Juga dikabarkan bahwa ada lebih dari 5 elemen, yang bahkan sebelum mempertimbangkan fusi 5 elemen. King Sui mulai menjelaskan semua tentang itu.
Waktu berlalu dengan lambat. Kemajuan Black Scales Merman ini cukup cepat. King Sui merasakan kesuksesan melihat kemajuan mereka. Orang-orang ini adalah penjaga Muyun Qingge dan Yi Jiange. Sebuah nama sudah ditunjuk. Pasukan pembunuh. Mereka adalah resimen 100 pembunuh. King Sui tahu bahwa tidak mungkin meningkatkan kekuatan mereka ke puncak dalam waktu sesingkat itu. Bahkan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, tidak terbayangkan bagi mereka untuk mengharapkan peningkatan kekuatan mereka dalam beberapa hari terakhir. King Sui ingin mengeksploitasi seluruh kekuatan mereka sekarang dengan memaksa semua itu keluar dengan formasi. Dia memiliki seni budidaya peningkatan kekuatan besar yang sangat cocok untuk Black Scales Merman. Peningkatan kekuatan besar adalah jenis penyempurnaan tubuh. Meskipun itu bukan keterampilan bela diri yang sangat misterius, King Sui tahu bahwa itu cocok untuk suku Black Scales Merman dan tidak lebih lemah dari seni kultivasi lainnya setelah dipraktikkan hingga puncak. Peningkatan kekuatan besar bisa meningkatkan ketahanan serta kekuatan ledakan. Inilah alasan mengapa King Sui ingin menggunakan seni kultivasi peningkatan kekuatan besar ini. Bahkan seni kultivasi tingkat rendah memiliki manfaatnya sendiri. Misalnya, mudah dibudidayakan. Adapun seni kultivasi kelas legenda atau kelas dewa, beberapa pembudidaya bahkan tidak bisa memahaminya. Saat King Sui melatih Black Scales Merman, Muyun Qingge dan Yi Jiange juga berkultivasi. Selain penjaga istana Raja Laut, yang lainnya sedang berkultivasi. Adapun King Sui, Black Scales Merman tidak melihatnya hanya sebagai penjaga istana Raja Laut, mereka sudah mulai memanggilnya dengan hormat sebagai guru. Guru, berbeda dari guru. Hanya ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang murid atau orang yang memberikan bimbingan tidak menerima murid barulah mereka menggunakan alamat guru. King Sui telah menolaknya beberapa kali pada awalnya tetapi tidak ada efeknya, jadi dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Masalah King Sui yang menginstruksikan Black Scales Merman ini di lokasi ini cukup rahasia. Selain sejumlah kecil orang, tidak ada yang tahu tentang ini. Istana Raja Laut telah memulihkan ketenangan masa lalunya. Hanya beberapa dari mereka yang tahu bahwa masalah akan segera menemukan Istana Raja Laut, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa dan menjalani hidup mereka bahkan lebih bahagia dari sebelumnya karena mereka akhirnya mengalahkan Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Sama seperti bagaimana semua orang di dunia asli, King Sui menginginkan negara mereka menjadi kaya dan berkuasa. Semua orang di sini menginginkan hal yang sama, karena hanya dengan begitu keselamatan orang-orang dapat dipastikan. Alasan King Sui melakukan semua ini adalah karena Yi Jiange dan dia juga dianggap sebagai teman Muyun Qingge. Dia akan membantu demi Yi Jiange. Setelah seminggu, King Sui dan kedua wanita itu mendiskusikan masalah. Black Scales Merman sudah berjalan di jalur yang benar. Mereka telah memasuki suasana hati yang tepat dalam 1 minggu ini. Pada saat ini, Merman masuk ke dalam dengan perasaan panik. The Black Demon Merman sedang memberontak. Muyun Qingge berdiri setelah beberapa saat, tapi raut wajahnya kembali tenang. Baiklah, kamu boleh pergi. King Sui dapat melihat bahwa masalah ini sedikit merepotkan dari wajahnya. Domain Raja Laut cukup besar dan beberapa kekuatan yang dimiliki Istana Raja Laut hanya menerima perlindungan namun tidak pernah bekerja untuk Istana Raja Laut. Black Demon Merman adalah suku yang kuat di antara mereka. Masing-masing dan setiap suku yang mampu melakukan ini adalah suku-suku yang dapat bersaing secara setara dengan Istana Raja Laut. Mereka tidak ingin menjadi bawahan dari kekuatan lain. Mereka mengembangkan diri mereka di bawah sayap Istana Raja Laut, tapi mereka tidak pernah mengerahkan kekuatan apapun untuk membantu Istana Raja Laut. Istana Matahari Terbenam pasti sudah datang. Muyun Qingge menghela nafas. King Sui juga merasakan hal yang sama atau tidak akan ada alasan bagi Black Demon Merman untuk memberontak. Meskipun mereka kuat, mereka tidak akan membuat keputusan seperti itu dalam situasi saat ini. Itu akan terjadi cepat atau lambat. Lebih baik jika mereka datang lebih awal. Ini baru permulaan.
Mari kita lihat berapa banyak dari mereka yang memiliki itikat baik terhadap Istana Raja Laut. King Sui baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Merman itu masuk lagi. Tuan Istana, suku Serigala Hiu telah membelot. Muyun Qingge masih tenang, dimengerti. Terus kabari saya tentang situasinya. King Sui memandang Muyun Qingge sambil tersenyum. Apakah kamu merasa ini sulit? Ye Jiange tertawa. Mereka yang ingin tinggal tidak akan pergi dan mereka yang ingin pergi tidak akan tinggal. Mereka tetap tinggal di belakang juga berbahaya. Muyun Qingge mengangguk. Saya akan melanjutkan. Saya malah merasa senang jika semuanya pergi. Aku kemudian bisa membubarkan Istana Raja Laut yang akan mengurangi masalah hatiku. Tidak perlu terlalu negatif. Istana Raja Laut memimpin beberapa miliar organisme dan hanya sedikit dari mereka yang pergi. Setelah itu, Merman melaporkan sebanyak 10 kali. Dari suku yang dikendalikan Istana Raja Laut, 10 diantaranya telah mendeklarasikan kemerdekaan. Itu menjadi tenang setelah itu. Tetapi mereka tahu bahwa ini hanya sementara. Suku-suku merdeka ini tidak perlu melakukan apapun. Jika tebakan mereka benar, Istana Matahari Terbenam akan membuat mereka bertindak sebagai pelopor dan mengubah mantan rekan ini menjadi musuh. Adegan ini akan sangat mengejutkan dan menyakitkan. Seperti yang diharapkan, berita tiba setelah 2 hari. Suku-suku merdeka itu telah membentuk resimen dan datang untuk menantang Istana Raja Laut. Muyun Qingge tersenyum tak berdaya saat berita ini sampai padanya. Istana Matahari Terbenam suka membuat irisan di antara mereka yang lebih lemah dari mereka dengan menggunakan kekerasan. Mereka membuat ancaman dan berjanji untuk membuat sebagian dari lawannya cacat dan kemudian membuat mereka saling berhadapan dalam pertempuran sementara mereka memandang dari jauh. Mereka akan bergerak untuk menyerang lawan setelah itu. King Sui dan Ye Jiange juga mendapatkan berita itu. Dia sama sekali tidak bingung karena tidak peduli apa, Istana Matahari Terbenam bukanlah sekte abadi. Akibatnya, dia tidak takut. Jiange, ayo kita lihat. Sudah waktunya bagi resimen ratusan pembunuh untuk bertindak. Kekuatan Black Demon Merman cukup bagus dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka unggul dalam pertarungan nyata. Sangat jarang bagi ahli tahap Dewa Semu untuk berpartisipasi dalam pertarungan skala besar di level ini, karena hanya ada beberapa dari mereka. King Sui dan Ye Jiange segera pergi keluar Istana Raja Laut. Ketika mereka mendengar bahwa Muyun Qingge telah pergi ke tempat kejadian, mereka mempercepat langkah mereka dan dengan cepat bergegas untuk menyusulnya. Daerah ini berjarak sekitar 1000 li dari dan 1000 li di atas Istana Raja Laut. Sudah ada keributan hebat di luar istana. Sebagian besar suku ikan mas telah menyebarkan pengaruhnya terhadap Istana Raja Laut. Populasi mereka juga sangat banyak, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. King Sui berpikir, saat dia melanjutkan perjalanannya, bahwa penguasa Istana Matahari Terbenam ini seharusnya adalah Putri Duyung. Biasanya, tidak ada yang akan menganggap Putri Duyung sebagai eksistensi yang kuat ketika mereka mendengar namanya. Sejujurnya, King Sui masih tidak percaya bahkan sampai sekarang. Muyun Qingge adalah seorang Drakaina. Dibandingkan dengan Merfolk, King Sui merasa bahwa suku Drakaina lebih kuat. Namun, ketika dia berpikir bahwa Jin Liu bisa menjadi lebih kuat, mengapa Merfolk tidak? Menurut rumor, Salamander dianggap eksistensi yang kuat juga. Segalanya mungkin di sini. King Sui tidak merasa aneh tentang itu. Namun banyak hal yang masih baru baginya, sehingga ia membutuhkan waktu untuk memproses dan menerimanya sebagai fakta. Saat ini, Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas sudah selesai. Istana Matahari Terbenam telah datang untuk menegakkan keadilan mereka. Istana Matahari Terbenam tidak mempedulikan kedua sisi mana yang benar dan sisi mana yang salah. Ketika mereka melihat Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas dimusnahkan, mereka tidak membutuhkan pertengkaran. Dalam kasus ini, perbedaan antara yang benar dan yang salah tidak berguna. Hanya pemenang yang akan menjadi raja. Yang kalah akan menjadi bandit.
Di mana ada tinju yang berterbangan, akan ada pertengkaran. Namun, untuk dapat benar-benar mengendalikan situasi, seseorang masih membutuhkan kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri. Jika tidak akan ada yang perlu dibicarakan secara langsung. Sebagai pelindung Istana Raja Laut, biasanya King Sui tidak akan muncul sedini ini. Tapi sekarang, orang-orang di Istana Raja Laut merasa tidak aman, dan mereka membutuhkan penampilan King Sui untuk menghibur sebagian besar emosi mereka dan meningkatkan moral mereka. Meskipun dia telah menunjukkan dirinya, dia tidak bergerak maju ke garis depan. Sebagai gantinya, ia memasuki gua sementara, di mana sebagian besar wilayahnya tertutup air. Namun, orang-orang ini bisa tinggal di sini seperti ikan di air. Sama seperti manusia yang hidup dengan oksigen di udara, tidak ada ketidaknyamanan apapun. King Sui memandang ke kejauhan barusan dan mencatat bahwa itu gerakan di kejauhan sangat besar. Namun, dia telah melihat pertempuran yang lebih besar. Tontonan ini hanyalah permainan anak-anak. Ketika dia memasuki gua, dia melihat bahwa Muyun Qingge dan beberapa pembudidaya yang kuat dari Istana Raja Laut sudah ada di sini. Ketika para pembudidaya melihat King Sui dan Ye Jiange memasuki gua, mereka memberi salam sopan kepada keduanya. King Sui bertukar salam juga sebelum beralih ke Muyun Qingge dan bertanya, "Apakah Anda punya rencana?" Kali ini, saya tidak peduli alasan apa yang mereka miliki. Selama mereka berniat mengkhianati Istana Raja Laut, aku akan membuat mereka membayar. Muyun Qingge berkata dengan senyum santai, namun ada sikap menyendiri dalam senyumnya itu. Ada beberapa pemimpin suku air yang hebat di Istana Raja Laut. King Sui mengamati situasinya dan merasa bahwa kata-katanya memiliki arti. Dia tidak bisa memastikannya. Namun demikian, dia meyakinkannya, "Jangan khawatir, saya akan membantu Anda dengan itu. Aku sangat benci orang pengkhianat. Orang-orang ini tidak memegang persahabatan dan akan mengkhianati orang lain pada waktu tertentu. Orang seperti ini dibenci oleh siapapun. Mereka juga tidak akan memiliki akhir yang bagus." Muyun Qingge tahu bahwa King Sui hanya berusaha untuk mendukungnya. Dia tertawa, Istana Matahari Terbenam telah tiba, tapi mereka sepertinya tidak mau menunjukkan wajah mereka. Para pemberontak dari Istana Raja Laut ini sungguh menyedihkan karena berpikir mereka bisa naik ke puncak begitu mereka meninggalkan kita. Ini adalah trik lama Sunset Palace yang sama. Tuan mereka pernah ditipu sebelumnya, jadi mereka senang menggunakan trik semacam ini berulang kali dan secara konsisten. Jika mereka bisa meninggalkan Istana Raja Laut dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, maka saya harus mematuhinya. Pada saat itu, Merman kembali lagi dan melapor ke Nyonya Istana, "Pemimpin Serigala Hiu telah mengirimi kami surat." Muyun Qingge mengambil surat dari Merman dan tersenyum setelah dia membaca isinya. "Coba tebak apa yang tertulis di sini?" King Sui mengamati ekspresi tersenyum di wajah Muyun Qingge. Meskipun dia tahu apa itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ye Jiange tersenyum, "Mungkinkah suku Serigala Hiu meminta bala bantuan atau meminta bantuan?" Ye Jiange lebih pintar lagi. Suku Serigala Hiu mengatakan bahwa mereka dipaksa oleh situasi di surat kabar, dan bahwa mereka tidak punya pilihan tersisa. Mereka bahkan mengatakan bahwa hati mereka selalu bersama Istana Raja Laut. King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi berkali-kali dalam sehari. Ada banyak kejadian di mana seseorang tidak memiliki pilihan atau tidak memiliki pengetahuan tentang hasil dari pilihan tertentu, sehingga tidak dapat membuat perbandingan. Satu orang dan sekelompok orang akan selalu mengalami saat-saat ketika suatu pilihan perlu dibuat. Setiap pilihan berpotensi memengaruhi seluruh hidup mereka. Tidak ada yang tahu pasti bahwa pilihan yang dia buat adalah yang terbaik. Hal terbaik berikutnya yang dapat dia lakukan adalah membuat pilihan tanpa penyesalan. Suku Shark Wolf telah memilih jalan ini dan mereka hanya bisa berjalan di atasnya sampai akhir. King Sui merasa bahwa tidak perlu menulis surat kabar ini. Tentu saja,
dia tidak bisa menampik anggapan bahwa ini adalah bagian dari rencana mereka untuk membubarkan pasukan lawan. Bagaimanapun, ada yang menghadapi suku Black Demon Merman di depan mereka. Ini adalah kelompok yang kuat di suku air. Muyun Qingge menyerahkan surat itu kepada Ye Jiange dan berkata, "Jiange, beritahu kami apa yang harus kami lakukan." Surat itu mengatakan mereka bisa bertindak sebagai agen yang ditanam di markas musuh. Kami tidak perlu menempuh jalan ini. Selain itu, mereka tidak begitu bisa dipercaya. Suku Shark Wolf licik dibandingkan dengan yang lain. Anda tidak bisa begitu saja mempercayai beberapa kata mereka. Istana Matahari Terbenam memang kuat, tapi bukan berarti kita tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Ye Jiange menjawab sambil tersenyum. Saya hampir lupa bahwa kami masih memiliki pelindung yang kuat. King Sui, kami harus bergantung padamu kali ini. Muyun Qingge terkikik. Kedua pasukan mengatur formasi pertempuran mereka sebagai persiapan untuk pertempuran. Meskipun tidak ada formasi khusus, itu masih merupakan jenis pertempuran posisi. Dengan cara ini, mereka bisa membiarkan diri mereka bekerja sama satu sama lain dengan lebih lancar saat bertarung. Istana Raja Laut masih memiliki suku Kap yang bertindak sebagai pelopor formasi. Bagaimanapun, formasi gerbang naga ikan mas dianggap cukup kuat. Itu masih sangat efektif melawan mereka dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah di medan perang. Kemungkinan kegagalan formasi ini kurang dari 1 di atas 10.000. Formasi ini tidak hanya memungkinkan suku Kap untuk tumbuh lebih kuat, tapi juga bisa melemahkan lawan yang suku tersebut lawan. Dengan demikian, formasi ini dianggap menyatu dengan elemen ofensif dan defensif. Jin Liu telah tumbuh lebih dewasa dari sebelumnya. Setelah dia mengalami kejadian ini, dia menjadi bersungguh-sungguh dan dapat diandalkan. Sekarang, dia memimpin suku Kap dengan setiap ons kekuatannya. Tidak ada keluhan darinya juga. Merupakan aib bagi suku Kap dilucuti dari posisi penguasa istana ketiga. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai menyadari alasan dari aib tersebut. Bahkan seluruh suku Kap dikutuk oleh masyarakat karena itu. Pada awalnya, sebagian besar orang bodoh di suku Kap dengan keras membalas dengan keras bangsanya sendiri. Mereka bahkan bergerak melawan mereka. Namun, suku Kap telah mengeluarkan perintah, membuat mereka tidak dapat menyerang balik. Jika bukan itu masalahnya, beberapa dari mereka akan segera diusir dari suku. Oleh karena itu, pada kurun waktu tersebut, suku Kap juga hidup dalam kondisi yang sulit. King Sui tidak mengatakan apapun ketika dia melihat situasi itu dengan matanya sendiri. Dia tidak takut pada orang yang telah menanggung kesulitan demi pembalasan, tapi dia takut pada orang yang berpikiran kecil. Dia merasa tidak punya masalah dalam mengendalikan Jin Liu dan suku Kap, jadi dia tidak takut suku Kap menjadi lebih kuat. Sebaliknya, dia berharap mereka akan menjadi lebih kuat. Jika mereka lebih kuat, mereka bisa memberikan bantuan luar biasa ke Istana Raja Laut. Pada saat itu, King Sui melihat Black Demon Merman dan suku Shark Wolf. The Black Demon Merman lebih besar dalam membangun daripada Black Scales Merman. Ketinggian mereka semua sekitar 7 atau 8 meter. Demikian pula, tubuh hitam pekat mereka juga memiliki pelindung seperti sisik, yang terlihat cukup ganas dan berapi-api. Meskipun mereka tampak seperti manusia, tanduk tajam yang sangat besar bisa terlihat mencuat dari kepala mereka. Masing-masing dari mereka sedang membangun klub emas hitam raksasa, dan mereka semua memancarkan gelombang aura mengerikan dari tubuh mereka, yang cukup ganas. Orang-orang dari suku Shark Wolf tampak seperti manusia serigala. Kedua lengan mereka setajam cakar serigala, namun tetap kokoh seperti biasanya. Tubuh tegap mereka telah mewarisi ciri dari suku Hiu, itulah mengapa suku serigala Hiu dengan mudah dianggap sebagai kelompok pembudidaya yang kuat. Tuan Istana Matahari Terbenam ingin aku menyampaikan kata ini padamu. Jika si King's Palace ingin menyerah kepada Sunset Palace, kamu harus menghapus semua akun dari sebelumnya. Bagaimana menurut Anda?
Salah satu orang yang sangat tinggi di antara Black Demon Merman melangkah maju dan menyampaikan kata-kata itu ke Muyun Kingge. Dia berada di masa jayanya dari Black Demon Merman, yang pada dasarnya adalah usia muda. Armor sisik hitam di sekujur tubuhnya berkilauan terang. Dia adalah salah satu dari 5 petarung hebat di antara Black Demon Merman, Chu Dongri. Dia juga berharap bisa mengendalikan orang-orang dari suku Black Demon Merman. Kau beritahu Tuan Istana Matahari Terbenam ini, aku ingin dia memberitahuku secara pribadi. Anda harus menjadi makhluk seperti apa? Suara Muyun Kingge terdengar dingin ketika dia berbicara dengannya. Huf. Chu Dongri menghela napas kasar dan berat seperti melolong. Matanya yang besar terfokus pada Muyun Kingge saat dia berkata, selama ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah bawahanmu? Ketika Anda menjadi tawanan saya akan membiarkan Anda merasakan hal-hal yang lebih buruk dari kematian. Kamu hanyalah seekor anjing untuk Istana Matahari Terbenam. Anda telah merendahkan diri Anda sendiri untuk peran itu. Muyun Kingge berkata dengan tenang. Meskipun kata-katanya kasar, dia tidak merasakan apapun tentang itu. Itu membuatnya tampak seperti Chu Dongri adalah pria yang menyedihkan. Saat Chu Dongri membuat langkah selanjutnya, Black Demon Merman menahannya dan berkata, tidak apa-apa, bos. Jangan menyerah pada orang-orang ini. Ubah saja topik pembicaraan. Saat kita akhirnya menangkap mereka, kita bisa menanganinya dengan baik saat itu. Karena kalian semua bersikeras, maka kami tidak akan bersikap lembut pada kalian. Saudaraku, bersiaplah untuk pindah. Suaranya sangat berbeda. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Perkelahian pun pecah seketika. Tiba-tiba, kedua pasukan sudah terkunci dalam pertempuran. Yang lemah adalah orang-orang yang bergerak lebih dulu. Namun, pasukan dari Istana Raja Laut berlimpah. Apalagi suku Kap juga cukup lumayan dalam hal kekuasaan. Mereka paling cocok untuk bertarung dalam bentuk ini. Selama pembudidaya paling kuat tidak ada dalam pertempuran, suku Kap masih akan bertindak seperti benteng yang tak tertembus. Ikan karper adalah simbol keberuntungan, jadi kemanapun suku pergi, mereka akan membawa keberuntungan menurut legenda. Sayangnya, Charles di dunia 9 benua masih bisa berubah menjadi pengkhianat, yang pastinya bukan simbol keberuntungan. Aku seharusnya membiarkan resimen ratusan pembunuh mengalami pembantaian formasi dan menggunakan darah segar untuk meredam kemauan mereka. King Sui berkata ketika dia melihat perjuangan di depannya. Muyun Kingge menganggukkan kepalanya untuk memungkinkan resimen ratusan pembunuh memasuki pertempuran. Pada saat itu, pertempuran telah meningkat. Situasinya segera menjadi menjanjikan begitu resimen ratusan pembunuh menyerang medan perang. Meskipun resimen hanya terdiri dari 100 orang, mereka seperti belati yang tak terkalahkan, mengamuk untuk mengamankan kemenangan mereka. King Sui masih merasa cukup puas ketika dia melihat resimen 100 pembunuh. Keunggulan Black Scales Merman telah dilepaskan sepenuhnya. Black Demon Merman tiba-tiba menjadi marah ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari 100 Black Scales Merman yang membantai pasukan mereka. Mereka dengan cepat mengizinkan beberapa Black Demon Merman yang lebih kuat untuk pergi berperang. Jumlah orang kuat ini tidak kurang dari 300. The Black Demon Merman yang dikirim jauh lebih lemah dari Chu Dongri. Namun, mereka masih dianggap kuat, bahkan di antara suku Black Demon Merman. Mereka memiliki posisi yang tinggi di suku, dan yang terpenting, potensi mereka bisa tumbuh lebih kuat di masa depan juga. Penghancur pembentukan 5 elemen. Black Scales Merman terus melepaskan serangan tembus mereka terhadap lawan mereka. Di sela-sela serangan mereka akan mengubah taktik ofensif mereka dan beralih ke manuver defensif. Semua orang sekarang dapat melihat bahwa pasukan 100 orang masih di tengah pertengkaran mereka. Hanya seorang profesional sejati yang dapat melihat betapa tidak cukupnya kemampuan kooperatif mereka. Formasi 5 elemen terdiri dari 5 posisi. Masing-masing posisi akan mewakili elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Selanjutnya, setiap posisi bisa ditempati oleh 20 orang.
Di antara 5 elemen, Black Scales Merman diwakili oleh air. Namun, ada beberapa pengecualian bagi mereka yang telah mengembangkan teknik elemen lain. Itulah mengapa kelima elemen dapat ditempati sepenuhnya. Hanya ketika semua posisi telah diduduki, kehebatan formasi 5 elemen akan dilepaskan. Tidak ada yang mengubah formasi pertempuran mereka hanya karena beberapa Black Demon Merman telah bergabung dalam pertarungan. Resimen 100 pembunuh seperti pedang tajam. Beberapa pembudidaya Dewa Semu dalam regu tidak mengambil bagian dalam pertarungan tetapi mempertahankan formasi sebagai gantinya untuk menahan garis. Ini agar mereka dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekali jika mereka memiliki formasi di bawah kendali akan kekuatan formasi diperkuat dan dilepaskan. King Sui, kekuatan dari 100 pasukan ini lebih kuat dari sebelumnya. Ye Jianghe berkata sambil berdiri di samping King Sui. Kekuatanmu juga meningkat pesat, kata King Sui, merefleksikan pertumbuhannya. Ye Jianghe menatapnya sekilas. Dia menyadari apa yang dibicarakan King Sui. Setiap hari selama beberapa hari terakhir, keduanya berhubungan seks. Kemampuan ajaib dari kultivasi duo mampu mendongkrak kedua kekuatan mereka, terutama kekuatan Ye Jianghe. Dia bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada King Sui. Ketika dia memikirkan pemandangan di mana mereka berdua terpikat bersama, jantung Ye Jianghe berdegup kencang. Rona samar kemerahan muncul di pipinya juga. Pria ini juga cukup kasar di tempat tidur. Dia menuntut terlalu banyak darinya. Pada awalnya, King Sui baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, King Sui perlahan akan memungkinkannya untuk berubah ke pose yang berbeda. Tapi sekarang, dia hanya akan segera menggunakan serangkaian teknik dan melakukannya satu persatu. Hal ini membuat Ye Jianghe merasa malu dan tidak berdaya. Dia menyukai pria ini dan dia tidak bisa menahan tatapan kerinduan di matanya. King Sui menyukai cara pantatnya yang mempesona dan menggairahkan akan bergetar saat dia bergerak mengikuti ritmenya. Ketika Ye Jianghe melihat gairah di mata King Sui, dia terkadang melihat ke belakang untuk mencari tanda orang lain. Tidak dapat menahan diri dari mencubit pinggangnya, dia berkata, "Apakah kamu ingin mati?" King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita kecil ini memerah karena malu. "Kamu benar-benar cantik." Ye Jianghe sedikit menundukkan kepalanya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia masih cukup bahagia jauh di dalam hatinya. Wanita akan membuat diri mereka cantik untuk seseorang yang mereka cintai. Mereka selalu berharap bisa menjadi wanita tercantik di hadapan pria tercinta mereka. "Baik," aku berkata, "kalian berdua telah bersama sepanjang hari dan kamu masih merasa sangat centil karena suatu alasan." Muyun Qingge tersenyum saat dia mendekati mereka. King Sui tertawa dengan canggung, "Apakah ada gerakan dari istana matahari terbenam?" Ye Jianghe, di sisi lain, tersenyum dengan sikap tenang. Tidak ada yang perlu dipermalukan, karena hubungannya dengan Muyun Qingge telah melampaui titik itu. Keduanya bahkan telah banyak melakukan percakapan pribadi satu sama lain. Belum, tapi mereka akan muncul lebih cepat nanti. Saya mendengar bahwa suku Silver Battle Crab King akan datang kali ini. Muyun Qingge sedikit khawatir ketika dia menyebutkan nama itu. Warisan Istana Matahari Terbenam jauh lebih kaya daripada Istana Raja Laut. Tidak banyak suku air yang bisa dianggap sangat kuat yang berada di bawah pemerintahan Istana Raja Laut. Bahkan Istana Naga Laut dan Serigala Hiu sebelumnya hanya memiliki segelintir prajurit yang kuat di pihak mereka. Istana Matahari Terbenam berbeda. Mereka memiliki banyak prajurit yang kuat. Apalagi, beberapa dari mereka bahkan memiliki garis keturunan suku pertempuran kuno. Ini adalah aset dominan mereka dan warisan yang diturunkan dari garis keturunan mereka. Hanya jika garis keturunan mereka dipertahankan, barulah mereka dapat mewariskan warisan mereka kepada generasi berikutnya. King Sui pernah mendengar tentang suku Silver Battle Crab King sebelumnya. Ini adalah suku kuno yang bermutasi. Pada awalnya, hanya ada kepiting pertempuran kuno. Setelah kekuatan mereka mencapai level tertentu,
mereka akan berubah menjadi Black Iron Battle Crabs, dan setelah itu, Bronze Battle Crabs. Ini sebenarnya mudah dimengerti. Itu seperti suku manusia yang berevolusi dari Scientian menjadi Martial King menjadi Martial Saint. Semuanya sama. Di atas jenis silver, ada juga yellow gold, golden jade, dan lain sebagainya. Evolusi tidak ada habisnya. Namun, setiap tingkatan memiliki rajanya masing-masing, dan raja-raja ini jelas berbeda dari yang lain. Untuk menjadi seorang raja, seseorang harus mengorbankan banyak hal. Misalnya, Raja Kepiting Pertempuran Perak tidak akan pernah bisa menjadi Kepiting Pertempuran Emas Kuning, tetapi dia tidak akan pernah kurang mahir daripada Kepiting Pertempuran Emas Kuning biasa. Selain itu, dia akan selalu menjadi raja dari semua Silver Battle Crab sampai Silver Battle Crab King lainnya muncul. King Sui cukup ingin tahu tentang suku tertentu ini. Jika dia adalah Silver Battle Crab, dia tidak akan pernah memilih menjadi raja. Ini hanya pikirannya. Orang lain akan mengatakan bahwa selalu lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Bahkan seorang raja kecil masih dianggap sebagai raja, dan itu akan memiliki aura seorang raja untuk jenisnya masing-masing. Ada terlalu banyak yang berjuang untuk posisi Raja Kepiting Pertempuran Perak. Suku ini juga merupakan suku dengan populasi yang sangat besar. Akan sulit untuk meningkatkan kekuatan seorang kultivator karena banyak yang telah mengasingkan diri dan terus berjalan di jalan lama. Karena alam tak berujung, banyak yang memilih untuk tetap pada bentuk mereka saat ini. Ini bukanlah hal yang buruk. Setiap kali seorang kultivator mencapai terobosan, masa depan mereka akan semakin berbahaya. Begitu mereka menemui kegagalan, upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Beberapa saudara Chu Dongri telah pindah. Ye Jiange mengingatkannya ketika dia melihat King Sui jauh di dalam pikirannya. Biarkan pemimpin manusia kerang dan pemimpin Yasha menaklukkan mereka. Pasukan 100 pembunuh keluar. King Sui mencoba melatih resimen 100 pembunuh, bahkan pada saat ini. Kalau tidak, jika tidak, mereka tidak akan bisa menembus pertahanannya, apalagi pertahanan musuh mereka. Faktanya, mereka yang bisa menembus pertahanan King Sui terlalu langka. Dia benar-benar menjadi berlian tak kenal lelah yang nyata sejak dia mendapatkan jade Kirin Dragon Face Cell. Meskipun kekuatan Istana Raja Laut tidak sekuat itu, segelintir ahli yang mereka panggil masih mudah ditemukan. Chu Dongri dan 4 rekannya yang lain sangat kuat, tetapi masih ada beberapa pembudidaya dewa semu di antara resimen 100 pembunuh juga. Di bawah pengekangan teknik formasi dan 5 elemen, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung sama sekali. Pemimpin dari manusia kerang telah membunuh seorang pria kekar setengah baya. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat pemimpin Yasha. Karena tubuhnya yang besar, dia biasanya tidak akan muncul di jamuan makan normal apapun. Namun, dia masih sangat kuat. Yasha memiliki penampilan yang jelek dan sebagian besar suku Yasha juga cukup mengerikan, apapun jenis kelaminnya. Namun, ada pengecualian. Keluarga kerajaan dari suku Yasha, raksasa, diisukan cantik dalam kedua jenis kelamin. Sayangnya, tidak ada penampakan raksasa di daerah ini. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa pemimpin dari manusia kerang dan pemimpin dari Yasha sebenarnya adalah ahli tersembunyi di suku mereka masing-masing. Kemampuan pertempuran mereka luar biasa dan efektif melawan musuh mereka juga. Keduanya telah berhasil menahan 2 dari Black Demon Merman. Mereka tidak berusaha membunuh musuh mereka tetapi malah menahan mereka. Resimen 100 Slayers memimpin dan membidik 3 Black Demon Merman yang tersisa. Udara bumi memenuhi langit. Tiba-tiba, elemen bumi dari formasi 5 elemen oleh resimen ratusan pembunuh menembakkan gulungan besar udara bumi, yang diarahkan ke kekuatan lawan dengan segera. Booming, ledakan keras pun terjadi. Daerah sekitarnya yang dipenuhi badai pasir, menyebabkan bebatuan bumi menimbulkan malapetaka di langit. Resimen 100 pembunuh menggunakan elemen tanah untuk membangun kepala naga. Seekor naga batu kemudian dengan cepat menyerbu ke langit bebatuan bumi dalam sekejap.
Black Demon Merman menerima pertarungan tanpa banyak berpikir. Sementara mereka telah ditekan oleh 5 elemen, Resimen 100 pembunuh telah menerima dorongan untuk serangan mereka dan pertahanan mereka sangat diperkuat juga. Apalagi mereka seperti ikan di air karena langit dipenuhi dengan tanah dan bebatuan tak terbatas. Cakar naga batu bumi raksasa melompat ke arah salah satu dari Black Demon Merman dan menebas tubuhnya. Ia membuka mulut raksasanya dan memuntahkan gulungan batu tanah lainnya. Ini pada dasarnya adalah inti dari batuan bumi. Begitu esensi mencapai bagian luar, itu akan berubah menjadi batuan bumi, dan akan menjadi lebih besar. Kualitas batuan ini adalah yang paling murni dari jenisnya. Begitu mereka memasuki sistem seseorang melalui mulut, hidung, dan mata, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Kekuatan yang lebih lemah akan segera meledak saat terkena dampak. Tiba-tiba, panah tajam berwarna kuning bumi yang diresapi dengan cahaya pekat keluar dari mulut naga batu. Dalam sekejap, panah itu menembus mata kiri Black Demon Merman, memasuki otaknya sebelum panah itu keluar dari sisi lain. Dia meninggal di tempat. Ini adalah 5 elemen panah esensi bumi. Ini adalah skenario kultivator Dewa Semu menggunakan formasi untuk menahan kekuatan lawan melalui pembunuhan sepersekian detik. Inilah yang lemah mengatasi yang kuat. Ketika King Sui melihat skenario ini, dia tertawa. Kehebatan Resimen 100 pembunuh telah mengambil bentuk yang tajam. Mereka akhirnya akan menjadi lebih kuat seiring dengan waktu. Formasi 5 elemen secara virtual dapat berubah menjadi apa saja, baik itu serangan ilusi, serangan kombinasi, serangan konvergensi, dan sebagainya. Para pembelot sebelumnya dari Istana Raja Laut yang telah melihat situasi tidak menyadari bahwa hal seperti itu ada di Istana Raja Laut. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka mendidih karena marah. Harus diketahui bahwa lawan mereka adalah kultivator tingkat pakar Dewa Semu. Ini adalah yang terkuat dari suku Black Demon Merman. Saat ini, beberapa orang mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Black Scales Merman. Tidak perlu menyembunyikan berita ini kepada publik, jadi mereka mengizinkan yang lain untuk menyebarkannya. Akibatnya, Resimen 100 pembunuh secara instan menjadi terkenal. King Sui menginginkan efek semacam ini. Tidak hanya Istana Raja Laut memiliki pelindung dalam dirinya sendiri, dukungan luar biasa dari suku air, dan kekuatan misterius lainnya, ada banyak hal lain yang tidak disadari oleh pasukan oposisi. Selain itu, Muyun Qingge berasal dari suku Drakaina, suku yang kekuatannya tiada taraf. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah mereka memiliki kekuatan yang kuat di belakang punggung mereka. King Sui diam-diam melemahkan kekuatan Chu Dongri dan rekan-rekannya, dan pada saat kritis itu, karena waktunya, Black Demon Merman yang kuat lainnya mati di tangan seorang pemimpin Yasha. Mereka yang menyaksikan skenario itu mulai berdebar ketakutan. Ini adalah hilangnya seorang kultivator Dewa Semu tingkat tinggi, bukan seseorang yang dianggap sebagai kubis Cina. Kesetiaan suku Yasha terhadap Istana Raja Laut tidak perlu dipersoalkan. Suku Yasha di daerah ini tidak populer, bahkan di daerah lain juga. Ini karena Yasha terlalu jelek dan mengerikan. Selain itu, mereka buas dan agresif hampir sepanjang waktu. Namun, ada beberapa di suku yang mampu membedakan antara permusuhan dan rasa syukur, dan mereka juga mampu membalas budi. Ini adalah satu-satunya fitur penebusan dari suku Yasha. Muyun Qingge telah mengambil bagian dari suku Yasha dan dia bahkan telah membantu mereka mengalahkan Jadewater Clan, mendapatkan kesan yang baik dan kesetiaan mereka. King Sui sengaja membantu suku Yasha kali ini karena mereka adalah suku yang paling tidak mungkin mengkhianati Istana Raja Laut. Muyun Qingge memandang King Sui seolah-olah dia terserap dalam pikirannya sendiri. Dia merasa bahwa King Sui telah bergerak, tetapi tidak bisa memastikannya. Beberapa kemampuan lemah King Sui dapat dikunci hanya dengan pikirannya. Tidak perlu memanggil mereka dengan gerakan tertentu. Ketika Chu Dongri melihat dua saudara laki-lakinya terbunuh berturut-turut, dia meraung marah. Mereka telah meremehkan Black Scales Merman dan Yasha,
tapi sekarang anak buahnya benar-benar mati di tangan suku yang dia benci. Black Demon Merman memiliki bagian dari suku Black Demon Dragon Folk dalam garis keturunan mereka. Itulah sebabnya dibandingkan dengan sebagian besar suku air, status mereka dianggap lebih mulia. Mereka selalu membedakan diri berdasarkan identitas mereka sebagai bangsawan. Pasukan pemberontak ini terutama menganggap Black Demon Merman dengan hormat. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Black Demon Merman kalah dengan kejam, keinginan mereka untuk bertempur tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Kekuatan Chu Dongri sangat kuat. Sementara rakyatnya telah mengabaikan istana Raja Laut, kekuatan King Sui dan kedua wanita itu telah menerima dorongan besar selama waktu itu. Kekuatan Chu Dongri telah dilampaui, namun dia dan orang-orangnya bahkan tidak mengetahuinya. Mereka terus memperlakukan istana Raja Laut seolah-olah kekuatan oposisi tidak punya cara untuk melawan mereka. Realitas yang kejam membuatnya menyesali segalanya. Dia tidak yakin apakah istana Raja Laut akan mampu bertahan melawan istana Matahari Terbenam, tetapi dia tahu bahwa dia telah menjadi pengorbanan untuk pertarungan ini. Jika dia punya pilihan lain dari awal, dia setidaknya bisa aman bahkan sebelum kehancuran istana Raja Laut terjadi. Berdasarkan pemahamannya, istana Raja Laut tidak akan membiarkan istana Matahari Terbenam menyiksa rakyatnya terlebih dahulu. Dengan moral mereka lumpuh, Black Demon Merman tidak bisa menahan pertarungan lebih lama lagi. Chu Dongri tidak punya pilihan selain mundur dengan memalukan dengan pasukannya. Dia tidak ingin mati, dan dia juga tidak ingin bangsanya mati. Chu Dongri sekarang mengerti bahwa istana Matahari Terbenam telah memungkinkan pemberontak seperti mereka untuk membenci dan melawan istana Raja Laut di tempat pertama. Jika mereka mengalami kerugian besar dengan istana Raja Laut pada saat yang sama, itu akan bermanfaat bagi istana Matahari Terbenam. Dia sudah kehilangan dua saudara laki-laki dan dia tidak bisa bertarung lagi, jadi dia memilih mundur untuk mencari bantuan Sunset Palace. Pada saat istana Raja Laut mengejar mereka, salah satu dari 5 bersaudara dari Black Demon Merman terbunuh sementara yang lainnya melarikan diri dengan ngeri. Muyun Qingge tidak mengizinkan pasukannya mengejar mereka lagi. Sebaliknya, dia mengizinkan mereka untuk beristirahat. Jika seperti yang dia duga, istana Matahari Terbenam akan segera muncul untuk bertempur. Istana Matahari Terbenam jelas berada di tingkat yang berbeda dibandingkan dengan istana Raja Laut, atau Naga Laut dan istana hiu yang ganas. Beberapa orang menggambarkannya sebagai superior menghancurkan inferior. Nyatanya, kalimat ini lebih tepat untuk menggambarkan kekuatan seorang kultivator. Hampir 99% pembudidaya memiliki kemampuan untuk menekan mereka yang memiliki peringkat lebih rendah dari mereka. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.